Shalom, sahabat Delima yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Firman Tuhan tertulis dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pernah merasakan kesedihan. Mungkin kita sedang di dalam kedukaan. Mungkin kita sedang di dalam ketakutan. Tetapi nats firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu setia. Dia akan selalu memberikan pertolongan di saat yang tepat. Dan semua itu akan kita artikan sebagai berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa tempat yang diingat pemazmur, di mana dia merasakan kehadiran Tuhan. Pertama, pemazmur mengangkat tempat yaitu tanah sungai Yordan. Tanah sungai Yordan merupakan hamparan yang luas, perbatasan yang membatasi wilayah bangsa Israel pada saat itu. Di sini pemazmur merasakan ketika dia menikmati suasana yang teduh, di situ juga dia merasakan Tuhan bersama-sama dengan dia. Pemazmur juga mengingat tempat yang tinggi, yaitu pegunungan Hermon. Kalau kita mengingat yang tertulis pada Mazmur 133, Gunung Hermon adalah gunung yang tinggi, di mana ketika musim salju berakhir dan semua air akan mengalir deras dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ke lembah-lembah dan juga ke sungai-sungai di sekitarnya. Di sana kita melihat bahwa kasih Tuhan sama seperti air yang mengalir deras, memberikan kesejukan, memberikan sukacita bagi siapapun yang membutuhkan. Tempat yang tinggi juga selalu digambarkan oleh pemazmur mencari pertolongan, karena tidak ada musuh yang akan dapat menjangkau dia. Ketika orang-orang berada di tempat yang tinggi, pegunungan yang aman, maka di situ dia akan merasakan kenyamanan dan kebimbangan, ketakutan akan hilang seketika. Saudara-saudara terkasih, begitu juga tempat yang diingat oleh pemazmur, di mana dia merasakan kehadiran Tuhan, yaitu di pegunungan Mizar. Pegunungan yang terletak di dekat pegunungan Hermon. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi bukit-bukit atau tempat Gunung Mizar ini bisa menjadi tempat di mana Raja Daud merasakan kehadiran bersama dengan Tuhan. Dan ketika itu dia rasakan Raja Daud tidak memiliki alasan untuk mengatakan Tuhan meninggalkan dia. Raja Daud tidak memiliki alasan untuk merasakan ketakutan yang berlebihan. Tetapi semua itu dia rasakan bahwa kasih Tuhan, janjinya, dan juga sukacita dari Tuhan memberikan kekuatan kepada Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita mengingat kembali perjalanan hidup kita, apa yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, kesakitan, pergumulan berat, kedukaan, semua hal itu adalah cara Tuhan bagaimana kita mau tetap teguh di dalam Dia.
Begitu juga ketika kita merasa senang, merasa aman. Di situ juga Tuhan mau memberikan pemahaman bagi kita, supaya selalu mengingat Tuhan dan selalu mengandalkan Dia dalam segala perkara dan kehidupan manusia. Sehingga baik suka duka, sehat sakit, dan juga yang melampaui yang terjadi dalam hidup kita, kita akan dapat melalui itu semua karena pertolongan Tuhan. Meski jiwa kita tertekan, tetapi Tuhan akan selalu menolong dan mengangkat kita. Lalu, apa yang membuat kita tertekan? Apa yang membuat kita merasa di dalam bahaya? Mungkin kita sedang berada di dalam perenungan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan adalah tekanan pertama dalam hidup kita. Atau kita juga mungkin merasa tekanan itu berasal dari dunia pekerjaan. Teman-teman yang mengancam kita, meneror kita. Tekanan juga mungkin berasal dari keluarga, di mana kita merasakan beban keluarga ini tidak kunjung selesai, selalu menghantui dan menghambat kehidupan kita. Atau kita juga merasakan tekanan berasal dari kebutuhan ekonomi, di mana kita tidak dapat memenuhinya, karena semua semakin meningkat dan selalu membuat kita tidak mampu. Atau juga karena tuntutan-tuntutan lain yang membuat kita tertekan, sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Sahabat delima, cari dan temukanlah kelepasan hanya di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran ataupun diri kita. Tidak ada yang mampu melepaskan kita kecuali Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus mengambil waktu merenung. Kita juga harus berani mengaku dosa-dosa kita. Karena dengan begitu, kuasa Tuhan akan melingkupi hidup kita. Roh Kudus juga akan menuntun kita melewati ancaman dan juga bahaya, dan sampai pada saat yang aman di mana Tuhan melindungi kita. Meski kita selalu terombang-ambing oleh karena godaan, oleh karena dunia ini, ingatlah akan Tuhan yang selalu menantikan kita, dan marilah kita datang kepadanya untuk menerima pertolongan dan berkat yang Dia berikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus berpegang pada juru selamat, yaitu Yesus. Karena Dia berkuasa, Dia mampu menyelesaikan di atas segala beban dan juga himpitan hidup kita. Karena di sana Dia akan memberikan pertolongan dan kita akan merasa aman. Saudara-saudara yang terkasih, mari awali hidup hari ini untuk selalu berpengharapan pada tangan pengasihan Tuhan. Karena dengan itu kita akan mampu berjalan dan melakukan segala kegiatan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana Tuhan akan selalu menolong dan menuntun langkah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.